Jadi ponpes sabi bil khairat kepada Bapak Abdul Aziz Imran, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, bal huwa afdhalul khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap hadirin hadirat, anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedungmuni yang saya cintai, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedungmuni, Bapak Sugeng SPD MPD, sekalipun beliau berhalangan hadir, kepada Bapak Waka Siswaan Bapak Basuki yang saya hormati, juga Bapak Fatur Rahman Kabid Keagamaan, segenap guru dan staf SMA Negeri 1 Kedungmuni yang saya hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini keluarga besar Semandung ikut berpartisipasi memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memperingati malam nisfu Sya'ban. Jadi ini 2 in 1. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh ananda sekalian, siswa-siswi dan keluarga besar Semandung membawa banyak berkah, membawa banyak manfaat kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pertama yang ingin saya nyatakan bahwa mengisi acara di SMA Negeri 1 Semandung, terus terang dalam pikiran saya harus tidak sama dengan mengisi Isra Mi'raj di musola-musola. Sebab SMA Negeri 1 Kedungmuni adalah tempat para siswa-siswi berpotensi yang tidak hanya sekedar puas disuguhi bahwa ini loh Isra Mi'raj, sholat itu penting. Tidak hanya seperti itu, harus ada hal-hal yang masuk ke hati, yang membuat siswa-siswi jadi lebih berpikiran tajam, introspeksi, sehingga kalau tadi Bapak Waka Kesiswaan menyatakan bahwa intinya adalah muhasabah, dan seterusnya dilanjutkan apa setelah muhasabah adalah memperbaiki diri. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah yang kita semua tahu bahwa Isra itu perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan luar angkasa dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, ke Arsy. Jadi Isra Mi'raj itu 2 peristiwa dijadikan satu, atau 1 peristiwa yang dijadikan 2 bagian.
Kalau Isra Mi'raj biasanya seperti yang dibaca qori-qori subhanalladzi asra itu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Kenapa Rasulullah diajak plesir? Pertama, untuk menghibur Rasulullah SAW karena Rasulullah baru saja mengalami tahun duka lara. Ketika Rasulullah menjadi Rasul selama 10 tahun, Rasulullah diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40. Ketika 10 tahun menjadi Rasul, istri tercinta meninggal pada bulan tanggal 11 Ramadan. Istrinya yang bernama siapa? Istri Rasulullah? Istri Rasulullah siapa namanya? Dewi Khadijah. Tanggal 11 Ramadan meninggal. Tidak lama pamannya meninggal. Padahal dua sosok ini adalah tokoh yang mendukung sepenuhnya dakwah Rasulullah. Dari Khadijah itu orang paling kaya. Orang paling kaya, hampir setengah kota Mekah itu tanah milik Dewi Khadijah, tapi hartanya habis untuk dakwah Rasulullah. Sedangkan pamannya adalah penjamin suaka yang tidak ada orang berani membunuh Rasulullah selagi masih ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika dua orang yang dicintai Rasulullah ini meninggal, Rasulullah sangat sedih, sehingga tahun itu disebut Amul Huzni, tahun duka cita atau duka lara. Setahun berikutnya itu Ramadan, terus Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rasulullah dihibur, dipelesir sama Allah. Sebab yang namanya pelesir, tor, itu jadi naluri manusia. Manusia itu nalurinya itu ingin pergi. Wallahu khalaqakum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Katanya Quran, Allah mengeluarkan kamu semua dari perut ibumu tidak tahu apa-apa, tapi kamu diberi mata sehingga ingin melihat, diberi kuping sehingga ingin mendengarkan hal-hal yang belum didengar. Nah, kalau sampean masih ingat ketika dulu adik sampean bayi dari rumah sakit pulang, atau kalau yang sudah berkeluarga ketika dulu punya bayi bawa pulang dari rumah sakit di kamar itu diem. Tapi setelah 1 minggu 10 hari bayi itu gak betah, nangis rewel ingin keluar dari kamar. Nanti diajak keluar kamar diem. Lama-lama rewel ingin keluar rumah. Lama-lama sambil disuapin makan, tambah gede, tambah tua, main dulan, tambah tuh. Itu sudah jadi nalurinya manusia. Di Quran sendiri banyak. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin afalam yasiru awalam yasiru. Banyak sekali di Quran yang menyatakan bahwa kamu itu pada pergi, pada plesir, pada piknik, jangan di rumah tok. Tapi bukan cuma pergi, tapi sambil mengangan-angan kekuasaan Allah. Umroh dan ibadah haji itu hikmahnya salah satunya itu karena naluri manusia itu ingin pergi, sehingga dituruti sama syariat. Ada umroh dan ibadah haji. Nah, Rasulullah ini diplesir nih. Pergi ini tidak tanggung-tanggung. Kalau kita sampai pergi paling jauh kemana? Paling jauh kemana? Jakarta, Bali. Rasulullah jauh sekali. Dari Mekah ke Palestina. Dari Palestina ke Arab. Jadi untuk menghibur Rasulullah karena Rasulullah masih dalam keadaan sedih. Yang nomor 2, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Supaya tidak kalah dengan rasul-rasul yang lain. Sebab ada beberapa rasul yang juga di Isra Mi'rajkan sama Allah. Nabi Ibrahim misalkan, Nabi Ibrahim itu di Isra Mi'rajkan sama Allah
sampai langit yang kelihatan itu. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Rasulullah melebihi ke atas lagi. Nabi Musa itu diisra-mi'rajkan hanya sampai di atas gunung Tur. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Nabi Muhammad melebihi gunung, lebih atas, lebih tinggi. Nabi Isa diisra-mi'rajkan sampai langit keempat. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Nabi Muhammad lebih tinggi lagi. Nabi Idris diisra-mi'rajkan sampai surga. Wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Muhammad lebih tinggi dari surga sampai Sidratul Muntaha. Supaya Nabi Muhammad tidak kalah, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Jadi jangan sampai kalah dengan nabi-nabi yang lain. Belora kalah sama Neil Armstrong sampai rembulan, masa Rasulullah nggak sampai. Rasulullah lebih tinggi lagi. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Hikmahnya lagi, untuk mendapatkan wahyu sholat fardu 5 waktu buat Rasulullah dan umatnya. Sekai cerita ketika Rasulullah di-mi'rajkan. Kalau mi'raj itu di surat An-Najm juz 27. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi Muhammad cekai cerita ketika sampai diiringi sama malaikat Jibril, Muhammad takut dan anta, silakan Muhammad sampai maju, entah mau didhawuhi apa. Terus Allah memberikan wahyu bahwa umat Rasulullah disuruh mengerjakan sholat sehari semalam berapa kali? Berapa waktu? 50 waktu. Rasulullah menerima, terus turun. Ketemu Nabi Adam tidak komentar, ketemu Nabi Ibrahim tidak komentar, ketemu Nabi Yusuf tidak komentar. Ketika ketemu Nabi Musa komentar. Nabi Musa itu nabinya orang Yahudi, orang Israel. Gampangannya orang Israel. Orang Israel itu orang paling cerdas sedunia, itu orang Israel. Di Quran banyak, sampai pada hafal. Di Quran banyak yang menyatakan bahwa orang Yahudi itu di atas rata-rata manusia. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel, saya memang mengutamakan kamu tak lebihkan daripada orang umat-umat yang lain. Sampai hari ini orang Yahudi itu mengatakan bahwa yang manusia sesungguhnya itu orang Yahudi. Klan Yahudi itulah manusia sesungguhnya. Selain klan Yahudi itu subhuman, setengah manusia. Sampai hari ini mereka mengatakan seperti itu. Jadi memang orangnya cerdas, nabinya juga nabi yang cerdas. Nabinya cerdas, nabinya kritis. Takon sama Nabi Muhammad sampai dijauhi apa? Saya dapat wahyu untuk umatku 50 waktu sholat. Terus Nabi Musa bilang, Bani Israel saja tidak ada 50 waktu, gak pada kuat. Kamu minta keringanan. Nabi Muhammad suruh maju lagi. Ini yang dipahami masyarakat terjadi tawar menawar. Padahal sesungguhnya yang terjadi bukan tawar menawar. Gak mungkin Allah kok tawar menawar sama Nabi Muhammad. Terus tawar menawarnya kan gak wajar. Dari 50 menjadi berapa? 5. Coba saja sampean si ono bakal duren, coba sampean tanya, "Iki Pak duren regane pira, Pak?" 50.000, Pak. Sampean cacahnya 5.000 bae Pak, wani ora. Dari 50 kok menjadi 5 ini enggak terjadi tawar-menawar.
Tapi memang betul pertama Allah memberi wahyu 50 waktu, terus dikurang sampai 5. Apa yang terjadi? Allah tahu tidak bahwa umat Rasulullah, anak-anak semandu, saya, orang Pekalongan, orang Islam gak akan mampu sholat sehari semalam 50 waktu. Allah tahu apa tidak? Tahu. Sejak kapan Allah tahu? Sejak sebelum Allah bikin kita semua. Sebelum ada makhluk, Allah sudah tahu. Ilmunya Allah kan ilmu azali. Sebelum ada apa-apa Allah sudah tahu. Allah sudah tahu sebelum bikin saya, kita dibikin, Allah sudah tahu kalau kita nggak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi kenapa kok tetap diwajibkan? Untuk menunjukkan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa yang terjadi? Dengan pertama sekali dikasih 50, Rasulullah berarti ketemu Allah ping 1. Turun, madep lagi jadi 45. Turun lagi, madep lagi jadi 40. Oh jadi 35. Semalam Rasulullah ketemu sama Allah 10 kali. Atas usul siapa? Usul Nabi Musa. Nabi Musanya sendiri ketemu Allah berapa kali? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Nabi Musa mohon sama Allah, ya Allah saya ingin lihat jenengan. Sesuatu yang diminta itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Berarti bisa mungkin untuk itu Nabi Musa ingin melihat Allah. Jawab Allah, kamu kalau ingin lihat saya, kamu lihat gunung. Nanti kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, kamu bisa lihat saya. Nabi Musa naik gunung Tur. Allah menampakkan cahayanya ke gunung. Gunung tidak kuat, gunung meletus. Nabi Musa di atas gunung, gunungnya meletus, yo dredeg. Saking takutnya terus pingsan. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaik. Ketika sadar, Nabi Musa mohon ampun sama Allah, ya Allah saya minta ampun, saya tidak ingin melihat jenengan lagi. Nabi Musa kepingin lihat Allah, ping 1 tidak bisa. Nabi Muhammad dalam semalam bisa ketemu sama Allah sampai 10 kali. Jadi peristiwa Isra Mi'raj hikmahnya juga untuk membandingkan mulianya Nabi Muhammad, untuk menunjukkan kualitas Nabi Muhammad. Sampai amati firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat Al-Qur'an itu dari satu ayat ke ayat yang berikutnya itu kaitannya sangat erat. Sekarang kita lihat subhanalladzi asra itu ayat pertama. Ayat sebelumnya surat An-Nahl. Bunyinya apa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya Allah itu bersama orang-orang yang takwa dan menyertai orang-orang yang baik. Karena Rasulullah orang yang paling takwa, karena Rasulullah orang yang paling baik, sehingga tidak mustahil Rasulullah dari Mekah ke Palestina gak ada satu malam. Sehingga tidak mustahil Rasulullah dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha tidak ada satu malam. Karena Rasulullah paling baik, karena Rasulullah selalu disertai sama Allah. Tapi anehnya ayat yang kedua, subhanallah itu ayat kedua itu kan ayat yang pertama, artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Kok tiba-tiba ayat yang kedua, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Tiba-tiba ayat yang kedua itu, saya berikan Musa kitab untuk petunjuk Bani Israil. Ini kan tidak ada hubungannya sama Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad. Ternyata hubungannya apa? Ini kisah Isra Mi'raj. Rasulullah sedang dibandingkan Isra Mi'rajnya dengan Isra Mi'raj Nabi Musa. Nabi Musa tadi saya di depan sudah menyatakan
Nabi Musa Isra Mi'raj kemana? Ke Gunung Tur, cuma ke gunung. Nabinya orang Yahudi sampai Gunung Tur, Rasulullah sampai langit. Nabi Musa ketika mau Isra Mi'raj itu disuruh puasa dulu, disuruh puasa. Bahwa agena Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Nabi Musa puasa dulu kamu 30 hari. Setelah puasa 30 hari, suruh puasa lagi 10 hari. Jadi puasanya 40 hari. Terus diserahkan aja ke gunung. Nabi Muhammad tidak puasa, tidak riyadhah, tidak apa-apain, minal firos ilal ars. Dari masih tiduran langsung diangkat ke langit. Ini bedanya kemuliaannya Nabi Muhammad dengan kemuliaannya Nabi Musa. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu membuat orang Israel, orang Yahudi itu tambah benci, tambah hasut, tambah tidak suka sama Nabi Muhammad. Nabi Musa ketika Isra Mi'raj itu disuruh berangkat sendiri. Sana berangkat sendiri ke Gunung Tur. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dijemput malaikat Jibril, dinaikkan kendaraan yang paling bagus. Jadi nek kaya carane ngundang pengajian Pak, Nabi Muhammad itu dijemput, Nabi Musa mengangkat diri. Beda kelas antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ini yang bikin orang Yahudi tak bagus. Coba lihat. Ketika Nabi Musa sampai Gunung Tur, falamma atahamu dia ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika sampai Gunung Tur ada suara, Musa, aku Tuhanmu. Kamu berada di Gunung Tur, di Gunung Suci, lepas kedua sandalmu, copot, teplekmu dicopot. Suara dari Allah, ada suara seperti itu. Itu di gunung. Lalu Nabi Muhammad ketika sampai Arsy diiringi malaikat Jibril. Malaikat Jibril terus bilang sama Rasulullah, taqaddam anta ya Muhammad, ya Rasulullah, jenengan madhep sendiri maju ngadep ke Allah. Saya cuma nganter sampai sini. Sebab satu jangkah lagi saya melangkah, saya akan terbakar. Terus Rasulullah maju, sandalnya mau dilepas, kata malaikat Jibril, merasa kesuwen, cepet. Coba, Nabi Musa di Gunung Tur sandalnya suruh lepas. Nabi Muhammad di Arsy tetap pakai sandal. Ini bedanya Nabi Muhammad, Nabi kita, dengan nabinya Bani Israel. Orang Israel itu sangat sombong, sangat jumawa. Mereka merasa paling unggul. Karena memang di Quran itu banyak yang menyatakan keunggulan Bani Israel. Itu sebelum ada umat Rasulullah, sebelum ada kita. Setelah ada kita, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sampai kabeh ini umat Rasulullah, umat yang paling bagus, sekalipun bukan umat yang paling cerdas, tapi umat yang paling baik. Ketika Rasulullah menghadap sama Allah, entah cerita barang sampai lima waktu, ya Muhammad innahunna khamsu sholawatin fi kulli yawmin wa lailah li kulli sholatin ashrun fatilka khamsuna sholatan. Muhammad, ini sholat 5 waktu untuk sehari semalam. Tiap satu waktu pahalanya 10 kata Allah. Jadi sholat 5 waktu inilah sholat 50 waktu. Jadi kita melaksanakan sholat 5 waktu, pahalanya sama seperti sholat 10 waktu. Alhamdulillah. Jadi sholat itu sebegitu pentingnya, sehingga ketika diwajibkan saja itu Allah memberikannya di langit, di Arsy, tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali yang dihisab adalah sholat besok di hari kiamat.
Tetapi sholat itu sangat penting. Sholat sangat penting. Saya mau tanya, kalau sampean lihat ada orang sholat, sampean tidak kenal ada orang sholat di Masjid Al-Amin, Masjid Gemek, sampean ada orang sholat, sampean bisa jamin apa enggak itu orang baik, sebab itu sholat, sebab dia sholat, dia orang baik. Ada jaminan apa enggak? Orang itu sholat, berarti dia orang baik. Ada yang bisa berani jamin seperti itu? Tidak ada. Jadi sholat itu bukan tanda orang baik. Sholat itu kewajiban orang Islam. Sholat bukan tandanya orang baik. Ada di video kan, ada di YouTube itu, ada orang lagi sholat nyongkel kotak masjid. Ada lagi orang yang sholat Jumatan itu kalau sudah sandalnya rapi sholat Jumatan, kok balik-balik sandalnya apa dia orang baik? Bukan. Jadi sholat tidak menjamin bahwa dia orang baik. Sholat diwajibkan dari yang saya katakan tadi. Sholat diwajibkan ketika Rasulullah umur berapa? Sholat 5 waktu diwajibkan ketika Rasulullah umur berapa? Loh, Rasulullah ditinggal meninggal istrinya, Rasulullah usia berapa? Tadi jadi Rasul umur 40. Ditinggal meninggal istrinya, Rasulullah umur 50. 10 tahun. Setahun berikutnya baru terjadi Isra Mi'raj. Berarti sholat diwajibkan ketika Rasulullah umur berapa? 51. Padahal Islam, katakan Islam Rasulullah jadi punya SK Rasul itu kan umur berapa? 40. Berarti kan 11 tahun baru ada kewajiban sholat. Betul, sholat itu penting. Tapi ketika dulu zaman Rasulullah, ketika orang masuk Islam, belum ada kewajiban sholat. Ya cuma syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib haji. Lah terus ngapain? Kewajibannya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kewajibannya orang Islam jangan durhaka sama orang tua. Apalagi jangan makan harta anak yatim. Apalagi jangan berkata bohong. Jangan membunuh, jangan zina, jangan ngomong kalau tidak tahu. Baru di ayat yang jauh, aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail. Jadi zaman Rasulullah sebelum diwajibkan sholat, orang Islam itu sudah tidak durhaka sama orang tua, sudah tidak bunuh, sudah tidak judi, sudah tidak fitnah, sudah tidak bohong. Selama 11 tahun sudah ditata seperti itu. Sehingga kalau ada orang sholat di zaman Rasulullah, kalau ada orang sholat, jaminan orang itu orang baik, sebab dia sholat. Kenapa? Sebab sebelum dia sholat sudah tidak durhaka dengan orang tua, sudah tidak mencuri, sudah tidak mengurangi timbangan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang begitu orang masuk Islam, dia sudah wajib melakukan sholat. Sehingga tidak ada jaminan kalau orang sholat itu tandanya orang baik. Artinya apa? Artinya kalau kita melakukan sholat, kita harus menjaga nilai-nilai universal yang diwajibkan sebelum itu. Jangan sholat yang ini sayang sekali. Ada sekelompok orang yang sholatnya luar biasa. Sebelum azan sudah di masjid, sampai sholat digusut-gusut sampai ireng. Sholatnya dijaga, tapi supaya bertengkar sama orang, mengatakan kafir, mengatakan bid'ah, memusyrikan, senengan musuhan. Sementara orang yang teko seliro, orang yang baik yang suka nolong, sholatnya itu di mengkamengko si jam loro. Jadi harusnya dijaga dua-duanya, hablum minallah sama hablum minan. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan,
sholat bukan tandanya orang baik, tapi sholat itu kewajiban orang Islam. Kalau orang melaksanakan sholat harus menjaga nilai-nilai universal yang diwajibkan sebelum sholat diwajibkan. Yang kedua, bahwa sholat bukan memperlancar rezeki. Sholat itu tidak membuat lancar rezeki, terus rezeki nambahnya itu enggak ada hubungannya rezeki sama sholat. Kalau sholat itu memperlancar rezeki, yang paling kaya pertama siapa? Tukang adat yang paling kaya pertama. Tapi apa ada tukang adat kaya? Enggak ada. Itu orang kafir enggak sholat kaya. Sebab memang enggak ada hubungannya antaranya sholat dengan rezeki. Besok di akhirat kita mengambil keuntungan dari sholat, besok di akhirat. Nah, terakhir saya katakan kita harus waspada. Tadi saya sudah katakan sholat bukan tanda orang baik. Harus dijaga hal-hal sebelum itu. Sebelum ini nilai-nilai universal. Jangan membunuh, jangan suka bertengkar. Ini harus diperhatikan. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu Pak yang paling penting. Sama kalau jaringan ke dokter. Yang penting apa nomor siji ditakoke, pantangannya apa dok? Pantangan. Kalau sama punya penyakit nomor siji ditakoke, pantangannya apa dok? Kalau obat itu nomor 2. Sampean keceklek, pusing, mencret, gak minum obat itu sembuh sendiri. Dia apa betul? Cuma agak lama. Tubuh itu punya imunitas bisa mengobati penyakit sendiri itu bisa, tapi agak lama. Yang penting pantangan. Nisfu Sya'ban itu seluruh umat Islam akan diberi maghfirah, diampuni sama Allah kecuali ini pantangannya. Siapa? Syahinah, musyahinah, orang yang bertengkar, orang yang punya musuh. Tadi Isra Mi'raj itu nilai-nilai sebelum itu harus dijaga. Nisfu Sya'ban orang yang bertengkar itu tidak diberi ampunan. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatan fa'atola. Rasulullah pernah sholat sangat lama. Qalu ya Rasulullah, sholaita sholatan lam takun tusolliha. Sholat ya Allah, Rasulullah jadikan kok sholat lama sekali, tidak seperti biasanya. Jawab Rasulullah, qala ajal iya, inna sholatu rabbatin wa rabbatin. Sholat yang saya kerjakan itu sholat yang penuh keprihatinan, penuh pengharapan. Sa'alullah fiha salasan fa'atoni isnataini wa mana'ani waida. Di dalam sholat itu aku mohon 2, mohon 3, yang 2 dikabulkan sama Allah, yang 1 tidak dikabulkan. Yang dikabulkan apa? Allah yuhlika bisanatin. Saya mohon sama Allah supaya umat Islam, umatku jangan mati kelaparan, jangan mati paceklik. Ini dikabul sama Allah. Sampai buktikan. Sampai punya tetangga Islam mati sebab tidak bisa makan apa enggak? Enggak ada di mana-mana, orang pasti bisa makan. Ini berkat doa Rasulullah. Sak melarat-melarat wong tetap dia bisa makan. Ini dikabul. Yang nomor 2, wa alla yusallitu alaihim aduwwan min ghairihim. Semudah-mudahan umat Islam tidak dikuasai selain Islam. Ini dikabul sama Allah. Di Sapaisan itu kebanyakan orang Islam, lurahnya Islam, camatnya Islam, Bupati Pekalongan Islam, Gubernur Jawa Tengah Islam, Presidennya Islam, Arab Saudi itu orang-orang Islam, rajanya Islam, Malaysia itu banyak orang Islam, rajanya Islam, PM-nya Islam, Brunei orang-orang Islam, sultannya Islam. Kalau orang Islam dikuasai oleh orang Islam, ini dikabul sama Allah. Tapi hati-hati yang nomor 3, wa alla yadzuqa ba'duhum ba'sa ba'd. Saya mohon sama Allah supaya orang Islam tidak merasakan kekejaman orang Islam yang lain. Famana'aniha, Allah tidak mengabulkan. Kalau orang Islam tetap kejam sama orang Islam yang lainnya, satu kelompok Islam
Islam akan kejam sama kelompok Islam yang lain. ISIS itu orang Islam, dia syahadat, tapi yang dibunuh orang-orang Islam juga. Presiden Jokowi, yang paling benci sama Presiden Jokowi itu orang Islam apa orang Kristen? Orang Islam yang paling benci sama Presiden Jokowi. Yang paling benci sama Habib Rizik Syihab, orang Islam apa orang Kristen? Orang Islam juga. Yang paling benci sama Kiai Said Agil, orang Islam juga. Jadi kalau orang Islam akan kejam sama orang Islam yang lainnya, ini sudah diperingatkan sama Rasulullah. Sehingga kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing baik di medsos maupun di kehidupan nyata memancing-mancing permusuhan, memancing-mancing saling membenci. Apalagi ini nanti akan memperingati nisfu Sya'ban, yang punya musuh tidak akan diampun sama Allah. Ini malam Senin ini jangan ada yang berantem supaya dapat ampunan sama Allah. Gampang pun yang berantem malam Selasa. Jadi kita ambil apa hikmahnya kita memperingati Isra Mi'raj sekaligus nisfu Sya'ban. Pertama, sholat itu sangat penting, urgen. Itu pertanyaan pertama. Tetapi ingat, sebegitu pentingnya sholat, tetapi tetap tidak diwajibkan begitu Islam lahir. Sebegitu pentingnya sholat tetap diwajibkan setelah usia Islam 11 tahun. Tapi apa? Yang ditekankan adalah nilai-nilai universal sebelum itu. Jadi kalau orang sholat harus tidak boleh bermusuhan dengan orang lain. Apalagi nisfu Sya'ban, jelas-jelas orang yang punya musuh tidak akan mendapat ampunan sama Allah. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita sekeluarga dijadikan orang yang menjaga sholat dan sekaligus dijadikan orang yang juga baik terhadap sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.